Istri jarang menyadari kenapa suami yang sudah berkali-kali selingkuh bisa kembali pada istri sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sama-sama berdoa, semoga keluarga kita dan dzurriyyah kita menyenangkan hati, membahagiakan diri kita dan mudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa, selalu bertakwa, dan keluarga kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ke tema hari ini adalah apa yang membuat suami tetap kembali pada istri meskipun suami itu selingkuh berkali-kali. Ada beberapa hal yang akhirnya diputuskan suami yang sudah berselingkuh itu berkali-kali dan kembali pada istri saya. Dia akan mengingat istri pertamanya, istri saya. Istri yang sah itulah yang dia selalu katakan di momen pernikahannya, momen sakralnya dia benar-benar terlibat dan menaruh hatinya kepada istri saya. Dan bahkan disaksikan orang lain. Ini salah satu momen. Maka hati-hati ya, Anda sebagai wanita, saya juga punya anak wanita, saya akan menjaga momen sakral ini, momen pernikahan ini dengan cara yang baik. Karena ini mengunci hati suami untuk kembali pada istri saya. Selalu ingat istri saya. Makanya dulu pernah saya bahas bahwa komitmen yang baik akan mengikat cinta, akan mengunci cinta, sehingga dia selalu ingat terhadap cintanya itu. Setelah itu dilengkapi dengan komunikasi yang baik dan hubungan intim yang baik. Itu salah satu faktornya kenapa suami tetap kembali kepada istri sah meskipun sudah selingkuh berkali-kali. Apa yang mendorong pria untuk selingkuh? Di video sebelumnya sudah saya bahas bahwa ada dorongan emosional, ada dorongan ego, ada karena ikut-ikutan, ada karena dasar agama yang tidak baik, ada karena terjebak, karena dia sering di kelompok orang-orang yang berperilaku haram. Itu dipahami di mana tempat nongkrong suami Anda. Nah, kalau buruk, coba ingatkan dengan perilaku, dengan cara minta maaf, dengan cara datang ke konsultan atau ke ustadz, ke kiai, dengan cara ngaji bareng, atau Anda sering mendengarkan pengajian di rumah dan diperkeras, biar dia tahu, oh ternyata istri saya juga berspiritual, beragama yang baik. Dia akan secara perlahan-lahan akan tersentuh hatinya untuk mendalami agama sebagai kunci untuk berjalan dalam kebaikan. Mungkin Anda bertanya, itu ada ahli agama itu selingkuh. Nah, itu ada agama yang tidak beragama. Artinya hati yang tidak beragama secara sungguh-sungguh. Dia hanya salah lahir menjalankan syariat agama, tapi batinnya tidak punya keagamaan. Dia tidak secara mendalam bertorikoh di dalam agama Islam dan juga agama yang lain yang memang agama semuanya baik, mengajarkan kebaikan. Tapi kalau yang sungguh-sungguh itulah yang paling baik. Maka lihat diri Anda, apakah suami Anda itu berjalan pada kebaikan atau tidak, sering beribadah atau tidak, sering ke tempat ibadah atau tidak. Itu sebagai jalan bahwa dia bisa selingkuh atau tidak. Kemudian faktor emosional, kemudian spiritualnya, dan juga ada kesempatan, dan juga sosialnya yang secara berkumpulnya dia adalah orang-orang yang sering selingkuh atau cenderung punya ajakan untuk berselingkuh. Pahami dari sumber dia mendapatkan rezeki. Anda mungkin tahu, oh kalau di pekerjaan ini hobinya begini.
oh kalau di pekerjaan ini orangnya begini. Anda pasti tahu. Tidak perlu saya sebut nama pekerjaannya. Tapi kalau Anda ingin tahu, konsultasi ke saya. Bisa kontak di nomor yang ada di bawah video ini. Pekerjaan suami saya begini Kang. Itu kira-kira cenderung ke perselingkuhan enggak? Saya akan membacanya. Dan akan memberitahu kepada Anda. Selingkuh bukan selalu tentang cinta, tapi bisa tentang pelarian sementara dari masalah rumah tangga. Selingkuh tidak harus bersetubuh, tidak juga harus menikmati tubuh dari pelakornya, tidak. Tapi bisa karena pelarian sementara untuk berkomunikasi, untuk merubah stres di pikirannya menjadi kebahagiaan hanya dengan cukup di tempat orang yang diselingkuhi itu. Tanpa bicara, tanpa seks. Ada juga yang begitu. Kenapa bisa begitu? Karena di rumah sudah puas seksnya dengan Anda, sehingga dia hanya butuh untuk mendamaikan diri. Bahkan dia bisa me time, yang Anda anggap selingkuh, tapi dia sebenarnya me time, menikmati dirinya sendiri. Misalnya nggak pulang-pulang seminggu ya, dan itu dia check-in di hotel. Anda bercuriga dia selingkuh, sebenarnya dia me time. Ada yang begitu, ada yang memang selingkuh benar, maka harus dicek ya. Adakah dia kebahagiaan terpancar, atau dia justru sering bingung, sering ruwet pikirannya, sering stres. Nah itu bisa jadi selingkuh. Tapi kalau dia tetap bahagia walaupun dia sendiri, maka bisa jadi dia hanya menikmati kesendiriannya, tidak selingkuh. Maka jangan sampai suami Anda melarikan diri sementara waktu karena butuh kedamaian diri. Damaikanlah diri di rumah, bahagiakan diri Anda. Kemudian, mengapa suami bisa kembali pada istri saya? Dia sudah capek untuk lari ke sana kemari, butuh kedamaian, dan akhirnya ngapain? Walaupun istri saya cerewet di rumah, ya sudahlah. Suami sadar menjadi pendengar yang baik. Mungkin sudah datang ke konsultan, diarahkan, dia cari-cari ilmu-ilmu yang memang memperbaiki rumah tangga, dan dia jalankan. Dia sudah siap menjadi pendengar yang baik. Dia akan kembali, sudah, dia menerima. Karena memahami bahwa istri yang sehat itu yang berbicara, yang cerewet, yang suka ngomong, itu sehat. Kalau istri diam, berarti nggak sehat. Dia menyadari, akhirnya dia kembali kepada istri sehat. Kemudian dia merasa bersalah, suami merasa bersalah dan bertanggung jawab. Dia akan kembali dan minta maaf kepada Anda sebagai istri, dan bersepakat, berjanji memperbaiki hubungan terhadap diri Anda. Dia merasa bersalah dan tanggung jawab. Tapi jangan percaya, jangan langsung percaya. Anda harus meneliti kepribadiannya, perilakunya, tingkah lakunya, dan kumpul lagi teman terbaik. Makanya datang konselor untuk bagaimana caranya kan biar saya bisa mengunci hati suami yang sudah kembali. Kemudian kenapa bisa kembali? Dia takut kehilangan keluarga. Dia butuh anak, butuh istri, butuh keluarganya tidak meniru dirinya, kapok atau bertobat. Dia takut kehilangan keluarga. Dia takut nanti tuanya diincar oleh anaknya, dimarahin anaknya, bahkan disiksa oleh anaknya, atau tidak diperhatikan oleh anaknya. Dia takut itu. Dan dia kembali dan minta maaf kepada Anda dan anak-anak Anda. Maka setiap orang punya kepentingan masing-masing. Apa yang paling penting di dalam hidup Anda? Apakah dari sisi keluarga, apakah dari sisi kenyamanan atau keamanan, atau punya kepentingan khusus karena menjalankan atas perintah Allah SWT. Ini yang paling tinggi. Dan kalau dari sisi keluarga, selalu ketika bicara dengan suami Anda, ini demi keluarga Anda, dia akan tersentuh. Kalau dari suami melihat dari sisi keamanan, ini demi keamanan, ketentraman, terlindungnya keluarga kita dari mara bahaya, demi kebahagiaan keluarga kita, bersatulah kembali. Itu bisa jadi alasan untuk bisa mengikat atau menarik suami untuk kembali pada diri Anda. Atau misalkan dia hidupnya yang penting nyaman,
Nah, demi kenyamanan kembalilah pada saya. Itu ya, dipakai bagaimana seorang suami itu bisa kembali pada diri Anda. Kemudian dia sudah memahami bahwa selingkuh itu keburukan, bahkan bisa menjadi penyakit secara batin dan penyakit fisik. Dan saya menangani orang-orang yang selingkuh dan bertobat, itu dia mengalami penyakit secara batin dan juga penyakit secara fisik. Dan ini sangat lama penyembuhannya. Maka di suami itu bertobat untuk bisa segera kembali pada diri Anda. Selain lama, penyakit hati itu babisin rizki. Makanya hati-hati dengan penyakit hati. Segera perbaiki diri Anda, datang kepada yang bisa menangani. Bisa kontak ke nomor yang ada di bawah video ini dan Anda ikuti arahan. Nah, itu ya yang saya sampaikan di sini. Kesimpulannya adalah jaga hubungan pernikahan kita semua. Ajak untuk mudah beribadah para Allah Subhanahu wa taala. Ajak dalam sisi diri kita sendiri, ajak dalam sisi rumah tangga, yaitu keterikatan hubungan suami dan anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sekitar bisa sisi tetangga, keluarga, orang-orang yang berada di circle inti kita untuk mudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda merasa masih butuh konsultasi tentang rumah tangga Anda, silakan kontak ke nomor yang ada di bawah video ini. Insya Allah tercerahkan dan terbantu lebih baik. Segera selesaikan masalah hati Anda agar Anda lebih bahagia dan banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.